Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya. Oke. Wah, Selasa sore. Apa kabar? Ntar minum dulu ya. Belum dibuka. Alhamdulillah. Ya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat semuanya, baik-baik aja kondisinya. Kalau lagi stres, burnout, ya di manage lah ya. Jangan terlalu stres, jangan terlalu burnout. Bersyukur masih punya kerja. Buat yang baru kena layoff atau yang sejenisnya, bersyukur punya waktu luang gitu ya. Selalu ada yang disyukuri. Hari ini kita akan belajar tentang memanage divisi yang sulit dikontrol. Nah, ini tricky sih sebenarnya. Kalau divisi gue nggak tahu ya, gue belum pernah ngelit satu divisi gitu ya, namanya PM kan ya. PM yang ngelit PM kan gitu kan. Tapi kita akan belajar tentang ini sih. Nah, harusnya hari ini itu gue tuh ngobrol sama Mas Imam Ghazali. Nah, cuman mana nih Mas Imamnya nih? Kalau Mas Imamnya nggak ada, gue bingung nih ngobrolin apaan nih. Tapi sambil nunggu Mas Imam, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, diobrolin, silakan angkat tangan. Silakan langsung ngomong aja. Jadi kita bisa sambil ngobrol-ngobrol ya. Kalau memang misalnya ternyata di luar topik, karena harusnya ini memang sesi kita untuk belajar tentang satu topik tertentu gitu ya. Tapi kalau topiknya off topic karena yang prepare topiknya nggak ada, ya yang nanya nggak ada, original question apa sih, original askernya nggak ada, ya sudah gitu. Kita ngurusin yang lain aja atau jawab pertanyaan yang lain. Ya, monggo teman-teman, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau mau dibahas sambil nungguin. Teman-teman kalau misalnya, oh itu ada, Mas Imam sudah ada. Mas Imam, lo mau ngomong Mas? Silakan Mas. Gua tuh mau invite lo tadi, speakernya cuman bingung, ini Mas Imam yang mana nih profilnya nih, bingung gua. Jadi gua belum sempat invite lo. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum Mas Imam. Lo masih di mute ya, by the way, defaultnya nge-mute tuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Suaranya monggo. jelas, Mas Bri? Aman-aman. Oke, terima kasih sebelumnya. Monggo, monggo Oke. Mas. Gimana nih? Ada kita Ini bahas langsung 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 aja. atau gimana? Lo mau kenalan dulu boleh supaya ada Oke, konteks gitu ya. Tapi kalau mau langsung nanya juga silakan sih. boleh deh, boleh. Oke, ya Mas Bri sama teman-teman yang lain, perkenalkan saya Muhammad Imam Kanggil Imam. Sekarang sih posisi sebagai manajer, tapi ya mungkin junior manager ya lebih tepatnya biar karena emang juga masih jauh dari manajer yang sebenarnya masih belajar. Jadi saya ngikutin Mas B juga buat banyak belajar, termasuk kemarin di Sevima hadir buat belajar soal PM dan leadership gitu. Itu aja teman-teman perkenalan dari saya. Eh, Mungkin kalau pertanyaannya kemarin ini ya Mas B, soal gimana menjadi seorang leader ya, leader. Kita ngomongnya leader aja deh biar enak. Mau itu product manager, project manager, supervisor dan lain sebagainya. Terutama ketika posisi eh, di tim yang kita lead gitu, yang kita pimpin itu eh, apa ya? Mungkin bisa bilangnya sulit untuk dikontrol dan posisinya kadang kita kayak nggak benar-benar punya kontrol terhadap person atau divisi tersebut. Itu sih Mas Bri, yang pertanyaan pertama. Ini em, eh, gimana ya? Lo nggak punya kontrol atas divisi tersebut tuh maksudnya gimana Mas? Maksudnya kalau kayak PM kan jelas ya. Gini gini, Ya, monggo silakan. iya ya, kalau 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 kayak PM itu kan memang murni bagian dari kita ya. Tapi kalau mungkin divisi atau person yang bersinggungan di luar grup PM itu kan katakanlah mungkin HR-nya atau apanya gitu yang kalau secara
Mungkin kalau saya bilang di posisi manajer begitu, dia kan ada beberapa divisi yang kita bawahin gitu. Tapi mungkin karena dia lebih dulu ada di company tersebut, atau mungkin dia eh, bawaan atau kenalan dari salah satu ownernya begitu. Jadi ketika kita meminta dia untuk, maksudnya kita lead gitu, dia seringkali apa ya, nggak langsung jalan, atau kayak dia masih eh, nunggu dari ownernya atau yang lain gitu. Padahal secara struktural dia masih di bawah manajer gitu. Lo ngomong orang bawaan, gue ke-trigger nih. Kira Aduh, gimana nih? masih ada ya yang kayak gitu ya. Ya kayaknya sih masih ya. Maksudnya paham lah, artinya ordal itu oke, dan jalurnya nggak apa-apa Hmm, dimanfaatin gitu kan. Tapi kan harus tetap sama-sama ya kompeten ya. setuju. Kalau nggak kompeten kan yang repot di Ya, sana kan gitu kan. benar-benar. Oke, oke. Ya wis. Gini Mas. Jadi pertama gini sih, artinya gue pingin nanya dulu nih, di tempat lo itu ada, atau di yang lo tahu ini ada kayak semacam OKR gitu, atau objektif bareng-bareng gitu, atau gimana? Artinya di sini ini divisi ini yang under lo kan sebenarnya kan, gitu kan ya? Ya, 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 benar. Oke, under lo, Nah, tapi kalau tapi tadi kalau mm-mm. kesulitan lo adalah gimana ya, gerakan mereka itu lebih susah karena mereka lebih senior, lebih lama, orang titipan apa segala macam, ini kayak gitulah. Jadi lu susah menggerakkan mereka karena Benar. hal itu, gitu kan ya? Ya, benar-benar. Oke. Kalau OKR sendiri sih mungkin lebih ke ini ya, KPI dari masing-masing divisi gitu ya, Mas Pri. Hmm. Jadi kan iya sih, nguncinya sih sejauh ini masih di KPI-nya itu sih. Tapi mungkin karena itu tadi sih, kalau saya sih ngelihat play safe ya, mungkin dia merasa di posisi yang aman. Jadi kayak ya nothing tulus gitu mungkin. Susah, susah, intinya sih susah untuk reach ke person atau di divisi tersebut gitu sih. Oke, paham. Jadi pertama jelas ya, artinya awal itu kita harus fokusnya ke tujuan bareng-bareng gitu ya. Yang penting itu dulu gitu. Kalau itu nggak ada, ya udah wassalam lah semuanya. Jadi tujuan bareng-barengnya itu harus ada. Hmm, Nah, kalau itu sudah ada, terus hmm, sekarang ini ada nih person-person, atau ada nih orang-orang yang nggak bisa gitu diajak barengan ke sana. Artinya memang ini sudah purely behavior, bukan lagi urusan hmm. strategi, bukan lagi urusan taktik gitu ya. Tapi benar-benar sudah memang behavior yang buruk Ya, ya. aja dari satu satu ini pekerja. Maka solusinya sebenarnya adalah Hmm, ada beberapa gitu ya. Jadi eh, pertama, lu bisa lu bisa nyuekin dia gitu ya, gitu. Jadi ini pernah kejadian sih di gua sih. Jadi ada satu counterpart gua, malah ini yang lebih susah adalah karena dia bukan under gua tapi counterpart gua. Nah, gua ketemu sama counterpart yang ini Mas, susah gitu. Jadi kayak gua tuh lebih senang kalau gua di challenge gitu ya. Kalau lu nggak challenge gua, eh, hmm, hmm. komunikasi terjadi gitu kan, dan gue bisa cari tahu lu punya concern di mana, dan kemudian lu itu kenapa sih lu kok ngerasa seperti itu kayak gitu ya, apakah lu memang nggak mau kerja gitu ya, ataukah Oke. lu memang pingin yang terbaik cuman ada concern gitu. Nah itu gue nggak ada masalah dengan hal kayak gitu. Nah yang gue hadapi waktu itu adalah orang yang purely Ya, nyuekin gue, nyuekin. Jadi kayak gue ngomong tuh gue dia nggak ada. Kalau gitu kan susah ya. Kayak lu nggak taunya oke. gimana, kayak lu Ya, ngomong. ya, ya. Jadi nggak ada feedback sama sekali kan, itu kan susah gitu ya. Nah, yang gue Ah, ah. lakukan waktu itu adalah gue pegang satu orang under dia gitu, gue cuekin udah dia. Jadi gue Hmm, tetap berikan hak dia sebagai pemimpin di timnya dia, tapi urusan hmm. lo mau cuekin gue, lo mau anggap gue ada, apapun yang lo katakan gue gak peduli. Kalau lo tetap dengan cara yang seperti itu, gue pegang orang di bawah lo, sudah selesai. Jadi gue deketin orang di bawah dia, dan Oke. gue jadiin dia teman deket gue gitu. Jadi apa-apa gue ngomong ke dia, tapi tetap gue ngomong ke orang yang tim lead tadi, yang nyuekin gue. Jadi gue tidak bisa kok lo langsung bypass segala macam, ya gue udah ngomong sama lo juga kan
gitu. Tapi tetap gue get things done Hmm. dengan cara gue pegang satu orang di bawahnya dia. Artinya kalau memang problemnya ini adalah orang yang memang nggak perform, orang yang memang buruk, busuk, ininya memang mental kerjanya memang nggak niat kerja gitu ya. Ya udah nggak usah diajak kerja, Hmm. selesai gitu. Cuekin aja, anggap aja nggak ada. Nah kalau ini kan artinya Oh. dia tidak mau bergerak. Beda lagi kalau misalnya udah tahap lebih parah lagi nih, ngesabotase. Wah kalau sabotase perang nih udah nih gitu. Tapi memang gue belum pernah ya saat ini ada di kondisi yang ngesabotase seperti itu gitu ya. Cuman ada kondisi di mana ada orang yang nggak mau berurusan dengan gue itu udah pernah. Caranya ya udah gue pegang orang bawahnya atau cari orang-orang yang bagus di bawahnya yang bisa gue pegang, pegang atasnya, pegang bawahnya. Dia mau dipapas ya udah terserah lah gitu. Jadi salah satu caranya tuh seperti itu. Nah kalau lu ngomong tentang divisi ini kan susah nih, gue nggak tahu nih, lo apakah dia itu menyebarkan Hmm. racun gitu ya ke divisi itu ataukah gimana kan gitu kan. Gue mau nambahin satu hal lagi sih, cerita yang menarik ya, yang mungkin ini agak relate. Lo tahu kan beberapa waktu yang lalu itu pas Nadiem itu jadi Menteri Pendidikan, gitu ya. Terus Hmm. rame ada orang-orang yang nge-shadow gitu. Jadi orang-orang bayangan yang kerja di tim Kementerian Pendidikan, kayak product manager segala Hmm. macam untuk beresin hal-hal yang memang mau diberesin. Ingat gak? Iya, iya. Nah itu. Pernah pernah dengar sih. Cuma mungkin ngawang dikit. Jadi yang itu rame waktu itu kenapa? Karena disebutnya apa ya, istilahnya tuh shadow gitu. Kalau teman-teman yang lain ingat boleh di remind nih Ah, di sini. Jadi kayak oke, orang yang sekarang tuh either nggak capable, nggak mau, atau ngesabotase. Ya udah, gue build tim sendiri, gue jalan dari tim itu gitu, selesai. Gitu. Intinya oh. itu gitu yang dilakukan sama Nadim itu tuh. Yang dan itu menarik gitu. Artinya kayak lu definitely ngelihat sesuatu yang improve jauh kan di dunia pendidikan kita, terutama Hmm. terutama urusan kampus merdeka. Itu masif banget itu breakthrough-nya. Iya. Dan itu tidak akan terjadi kalau misalnya lu cuman dengan mengandalkan orang-orang lama yang sudah males kerja kan. Iya, iya, iya. Iya. Makin lama lu kena birokrasi kan makin lama makin jadi yes man kan, makin kayak oh ya siap ya, mau nge-challenge mau apa gajinya Ah, iya. sama ya, lebih ya udah ngapain gak jadi yes man kan gitu kan, apalagi kerja di pemerintahan gitu ya yang Setuju, setuju. struktur insentifnya itu ya seperti itulah gitu mas. Jadi salah satu solusinya Oke. adalah seperti itu. Gak usah dipakai, cari orang lain aja. Kalau misalnya memang nanti waktunya performance appraisal ya dibikin jujur aja gitu. Kalau memang lo ada orang yang baik mau berbaik hati, ya lo aja aja one on one gitu ya, dari waktu ke waktu lo jelasin kenapa sih lo kayak gini, Hmm. coping lo apa sih kayak gitu gitulah. Kalau nggak bisa diselamatin ya udah, kalau misalnya masih bisa ya kita coba selamatkan kan gitu kan, gitu mas. Ya, sebenarnya gini sih, pernah pernah mungkin ya beberapa kali lah saya coba one on one. Mungkin sebenarnya yang ditangkap sih pada saat itu mungkin merasa bahwa dia itu sebenarnya merasanya introvert begitu dan mungkin itu yang membuat dia susah, artinya secara karakteristik pribadinya ya, yang membuat dia susah untuk berkembang dan belajar untuk terutama hal-hal baru ya. Ternyata pas sesi dengan teman-teman yang lain ada yang pernah gitu ya. Mungkin pada akhirnya ternyata orang ini tuh bermasalah dengan beberapa beberapa orang lain gitu, Mas Bri. Nah, posisinya sampai ada yang cerita balik gitu, cerita balik bahwa dia pernah ngomong bahwa iya dia tuh nggak bisa lagi atau susah ya, susah untuk dari dirinya sendiri, susah untuk eh, menerima hal baru atau berkembang ketika ada sesuatu yang baru. Jadi ya mungkin endingnya jadi habit ya, jadi habit ke dia sih Mas Pri. Jadi ya agak bingung juga sih benar. Sekarang kalau saran dari Mas Pri tadi yang mungkin sudah coba dilakukan adalah ambil person lain sih. Itu yang lagi dicoba sih sebenarnya. Hmm. Artinya yang benar nggak kalau saya mengambil orang lain itu untuk jadi sampling kayak gini loh, kayak oh, coba oh kayak orang ini loh gitu. Bentar, Apakah itu gue mau balik dulu ke menyinggung? orang yang tadi nih. Yang tadi itu kalau lo bilang Ah, seperti itu, artinya sebenarnya ya, dasarnya itu dia bukan tidak mau kerja kan, tapi dia merasa dia nggak sanggup. Bener nggak sih kayak gitu? hmm,
Ya antara dua itu sih, tapi mungkin mungkin nggak sanggup untuk bekerja lebih cepat dari pace-nya dia sekarang sih kayaknya seperti itu. Nah, itu merasa. Sedangkan Jadi tim-tim yang lain tuh, yang gue pengen heeh, identifikasi itu gini, apakah dia sudah berusaha tapi mentok dan nggak bisa, atau dia mm-mm. sebenarnya not even trying gitu, nggak pengen berusaha gitu ya, udah menyerah aja. Sebenarnya Nah, intentionnya dia itu kayak gimana kalau sih? iya ya ya. Kalau dari penilaian personal dan mungkin dari teman-teman yang lain juga melihat, ya mungkin dia not even trying what best gitu loh. Jadi dia emang ya udahlah capability gue kayaknya segini doang. Jadi gue coba kalau yang lain udah lari, gue jalan jalan santai aja dulu deh. Gue nggak mau berusaha untuk lari kayak gitu. Oke, ya Gitu berarti sih. ini sih artinya kalau gue ngeliat sih sebenarnya masih ada harapan ya untuk bisa diselamatkan gitu. Tapi problemnya gini kan sebenarnya organisasi itu kan juga Seharusnya. punya deadline gitu ya, waktu sendiri gitu. Nah, Hmm. jadi if possible tetap kalau kalau if kalau kalau misalnya gua Mas, gua akan mencoba gimana caranya memotivasi dia untuk lu pingin gak sih gitu. Maksudnya lu pingin gak sih jalan cepet? Kalau misalnya yang lain capable sebenarnya lu bisa juga. Tapi kan tergantung lu. Lu Hmm. sebenarnya ada keinginan nggak kayak gitu-gitu. Jadi gua lebih ke arah mancing. Sebenarnya lu pingin atau enggak gitu. Kalau misalnya lu pingin, ayo gue bantu, gue coba, gue cari cara supaya gue bisa bantu lo. Tapi kalau memang lo nggak pingin ya nggak apa-apa. Tapi jujur-jujuran aja ya, artinya gue akan ngajakin orang-orang yang lain nih untuk lari, karena kita memang mandat gue di sini adalah untuk bikin organisasi ini lari, misalnya kayak gitulah ngomongnya gitu. Hmm. Jadi open aja. Nah, untuk yang tadi lo bikin kayak sampling gitu ya, sebenarnya bukan kayak sampling sih, lebih ke Hmm. arah kayak em, jadi tujuannya itu sebenarnya gini loh. Kita tuh di organisasi itu kan tujuannya memang untuk mencapai tujuannya organisasi gitu ya. Dan kita memang dibayar untuk hal Ya. itu kan sebenarnya seperti itu. Jadi ya itu adalah tanggung jawab kita untuk gimana caranya manage tim kita supaya bisa jalan sesuai dengan harapan organisasi. Nah, kalau memang misalnya itu sudah disampaikan dan itu ngomong ke yang orang di bawahnya, disampaikan open aja, tapi dengan tidak menjelekkan yang di atasnya ya. Artinya, gue lihat lu punya potensi nih, Hmm. bisa nggak lo bantuin gua gini 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 gitu, kayak gitu loh ya. Jadi bahasanya seperti itu. Dan Ya, ya. bukan seperti jadikan dia percontohan atau sampling ya, tapi kalau memang misalnya dia memang Hmm. performance-nya bagus, ya lu bisa angkat dia untuk menanamkan culture yang bagus kan, sebenarnya seperti itu kan Oke. gitu. Oke. Ya, oke. Nangkep, nangkep, nangkep Mas Bri. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau Um, mau dibahas boleh ya, maksudnya kalau mau nimbrung juga mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain. ya, Mau nggak Mas Imam kalau atau misalnya punya masih ada yang nasib mau ditanyain? kurang lebih sama. Oke. Eh, kalau pertanyaan selanjutnya mungkin ini sih, Mas Bri. Agak-agak bersinggungan sama yang tadi juga sih. Jadi bisa jadi kan kalau katakanlah startup perintisan gitu ya kan memang ketika sebenarnya tupoksinya mungkin udah dijelaskan di base ini begini 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 dan lain sebagainya. Tapi kita udah punya planning nih, kita udah ngobrol bareng-bareng, terus ada momen-momen tertentu yang memang kadang ownernya itu atau BOD lah, BOD itu turun untuk mungkin kalau sekedar checking terus nanya begitu sejauh ini sih yang saya dan teman-teman alami itu baik-baik aja ketika di checking ya kita tinggal laporan tapi pas kadang momen-momen tertentu dia owner atau BOD-nya tuh turun terus merubah strategi kita tuh pada saat udah mau ini ya eksekusi misalnya udah mau eksekusi Hamin 1 jam Hamin 2 jam merubah total tanpa tahu tanpa nanya dulu kondisi yang sebenarnya seperti apa artinya mungkin agak nyambung sama ini ya yang minggu lalu gimana ngomong dengan atasan sih sebenarnya sih kayak gitu sih jadi beberapa kali itu ketemu momen yang seperti itu. Jadi kita mungkin merasanya, wah dirombak lagi nih planning yang udah bener-bener dimatengin, risknya kita pertimbangkan semua, tiba-tiba buar habis gitu. Oke. Terus yang lu tanyain apa sebenarnya?
Gimana gimana kita ketika ketemu sama momen momen seperti itu, baiknya kita tuh approach-nya kayak apa sih buat yang kasus seperti itu. Oke. Nah, ini tergantung risk appetite lo sih, Mas. Artinya lo Mm-mm. pingin masih lama kerja di sana gitu ya, atau lo pingin memperjuangkan kebenaran kayak gitu kan sebenarnya istilahnya. Ah, Jadi tergantung oke dari risk oke. appetite lo, maka apa yang dilakukan beda juga gitu ya. Dan mungkin seperti yang lo bisa tebak, kalau lo memang adalah orang yang kritis dan pengen memperjuangkan yang benar, ya lo coba eh, nge-challenge tapi bukan saat itu gitu ya. Artinya ada adabnya kan sebenarnya untuk Ya ya. mempertanyakan sesuatu itu ada adabnya lah. Kalau misalnya bosnya memang itu agen sudah mau jalan gitu ya, diganti tiba-tiba, ya udahlah turutin aja. Toh itu sebenarnya bisnisnya dia yang paling bertanggung jawab. Mungkin dia tahu apa yang kita tidak tahu, kan gitu kan. Tapi setelah itu kelar, Ya ya. lo cari momen, cari waktu di mana lo bisa ngobrol sama dia. Lo cari waktu di mana lo bisa nanya, Pak kemarin kan ini gini gitu ya, Pak thank you banget Pak atas supportnya bla 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 kayak gitulah ya. Terus habis itu Pak gue pingin nanya nih kemarin Ya. kan waktu kita mau jalanin ini lo datang terus lo advice cara yang lo pingin lakukan gitu kan, yang ternyata impactnya mau bagus atau bagus kan seperti ini nih Pak. Nah gue pingin belajar nih Hmm. apa sih yang bikin lo memutuskan untuk mengganti itu semua. Karena gue pingin tahu dan gue pingin kedepannya kita bisa lebih baik lagi kayak gitu. Jadi ngeframe-nya dalam mindset belajar. Lu cari tahu alasannya dia tuh ngapain dia ganti kayak gitu. Kan gitu kan sebenarnya. Bisa jadi itu valid loh. Bisa jadi artinya yang tiba-tiba berubah itu karena dia mendapatkan informasi yang urgent. Bisa jadi kayak ada informasi yang belum sempat di-share dan Hmm. nggak sempat di-share sehingga ya harus diganti semuanya. Dan Oke. sebisa mungkin ya kalau gue ya supaya sehat mental kita gitu ya dan kita nggak suudon terus stres terus ya udah anggap aja kayak gitu itu yang terjadi kan gitu kan. Nah, jadi dan lo belajar dengan ngeklarifikasi itu lo belajar gitu. Jadi memang caranya adalah dengan klarifikasi seperti itu. Kalau memang ternyata ya karena gue yakin ini yang terbaik. Oh, kenapa Pak kok yang terbaik? Jadi lo akhirnya tahu kan what makes him tick. Kenapa dia bisa berpikir itu yang terbaik? Berarti mungkin Hmm. kita yang salah nih, kita tidak bisa mengkomunikasikan strategi kita dengan baik sehingga dia tidak merasa bahwa itu yang bagus kan gitu. Jadi itu salah kita nih. Nah, Oke. artinya kita harus improve komunikasi kita kan gitu. Nah, tapi kalau atau mungkin ada informasi gitu, oke, ada nggak Pak yang bisa informasi baru gitu, ada nggak Pak yang bisa gue bantu sehingga lain kali itu gue bisa bantuin lo nih dan lo tidak perlu repot-repot ngelakukan yang seperti yang kemarin, misalnya seperti itu. Gitu, jadi Hmm. lo itu sekutunya dia gitu, ally-nya dia gitu. Jadi gimana caranya lo nge-support dia? Ini tetap berpikiran positif ya terhadap leadership ya seperti itu. Nah, gimana dong case-nya kalau memang ternyata sudah berkali-kali terjadi dan memang leadernya itu ya dalam tanda kutip ya belum pantas lah. Dan memang ada orang-orang kayak gini itu Hmm. ada di startup tuh lebih banyak lagi gitu ya, orang-orang yang masih muda dapat dari koneksinya dari sekolahnya gitu ya, berprestasi waktu di sekolah, waktu di kantor sebelumnya lah apa segala macam, ada koneksi dapat investment tapi dirinya sendiri itu memang eh, masih belum mature sebagai seorang leader gitu. Nah itu ada dan Hmm. ada yang ini ya apa intinya dari one on one gue ketemu gak sedikit leader-leader yang seperti ini. Jadi sehingga kalau lo ketemu sama orang-orang kayak gini itu sesuatu yang wajar. Gitu ya. Jadi leader yang bagus itu memang Iya memang iya iya. dikit banget. Dan karena itu lo kalau ngelihat ada perusahaan yang sukses itu juga nggak banyak juga gitu kan yang benar-benar sukses besar tuh nggak banyak. Even orang-orang kayak Elon Musk gitu ya atau Steve Jobs gitu ya. Lu bisa benci dia atau orang kayak gimana Hmm. gitu ya. Dan banyak orang yang nggak suka sama mereka gitu. Tapi tetap they get their shit done. Mereka efektif gitu untuk kerja, ngerjain sesuatu, mencapai sesuatu, mereka jalan bagus. Lo kalau ingat Elon Musk waktu ngeberhentiin orang segitu banyak di Twitter, akhirnya ganti kayak gini kayak gitu gitu ya. Dia paham bahwa kebijakan Hmm. tuh mungkin nggak populer, mau dimaki-maki orang segala macam ya, tapi ya lihat aja hasilnya kayak gimana. Hmm. Sekarang masih belum begitu kelihatan atau mungkin udah kelihatan bahkan hasilnya di Twitter seperti apa gitu ya. Tapi intinya leader tuh harus harus orang yang seperti itu, harus orang yang separuh separuh cuek lah sama urusan yang lain. Artinya dengerin input itu wajib, menjalankan inputan belum tentu, karena memang dia yang paling tahu sebenarnya kondisinya seperti apa. Nah tugas kita adalah nge-support dia Hmm. dan kita paham intentionnya dia tuh seperti apa sebenarnya. Yang penting itu intention. Kalau urusan cara itu lu mau bikin company yang top Emosinya. down, secretive kayak Apple gitu ya, modelnya nggak bottom up sama sekali tuh Apple.
Atau lu mau bikin company yang bottom up, dua-duanya bisa sukses, sama aja. Strateginya doang yang beda. Nah, yang Ya, ya. penting intentionnya dari leadernya. Lu melakukan itu karena lu yakin itu yang terbaik, atau lu melakukan itu karena memang lu aja orang yang kecil dan gak puas kalau bukan rencana lu yang dijalanin. Kan gitu kan. Hmm. Gitu. Jadi di karir gue juga ketemu orang-orang yang seperti itu. Maksudnya tidak intensinya bagus. Sayangnya dia masih belum begitu mature, dalam artian ngambil decision-nya itu agak slow, sehingga damage-nya ke company udah Hmm. terlanjur banyak kayak gitu-gitu. Dan opsinya memang, dan ini disadari sama teman-teman senior yang lain, senior leadership yang lain, opsinya tinggal lo cabut cari company yang lain, dan cari company yang benar-benar sesuai dengan keinginan lo gitu ya, yang bisa jalan cepat, atau lo nungguin leader ini untuk belajar gitu. Dan dia memang belajar, tinggal kita nyaman nggak nungguin dia grow kayak gitu. Nah itu kan beda lagi tuh ceritanya gitu Mas Imam. Ah, nah, tadi kan kesimpulannya ada dua ya. Pertama kita kayak oke lah kita mainkan dengan minta feedback sama dia, terus artinya sudut pandang dia seperti apa, kenapa dia melakukan perubahan itu waktu-waktu mepet seperti itu. Terus yang kedua tadi yang mungkin agak pengen saya kulik lagi, pahami intensi dari leadernya tadi. Nah, kalau kita mungkin udah coba tanya, udah coba ngobrol, atau ya udah coba cari atau menempatkan posisi kita di posisi dia untuk tahu intensinya sih kemana sih atau point of view dia sebenarnya apa sih. Tapi memang dari pola penyampaian, pola komunikasi leader ini memang masih eh, gamblang banget gitu loh. Jadi nggak gampang kita nangkep karena memang dari dia sendiri mungkin ya itu tadi kurang mature dari planningnya dan lain sebagainya. Kira-kira gimana Mas Bri? Kalau seperti itu, Sorry sebentar, maksudnya lo buat udah kita ngobrol lebih terus maksudnya gamblang tuh oke. gimana Mas? Jadi gini kan oke nih beberapa kali kita tanyain kenapa Pak harus merubah ini jadi Mhm. begini. Iya, terus dia mungkin ngasih jawaban begini segala macam, tapi dia tuh kayak mungkin keputusan itu dia ambil juga tanpa eh, memikirkan banyak hal, banyak Oke. poin yang dia miss misalnya. Nah, kita juga pas terima itu enggak Pak, mending coba begini, tapi tetap kekeh dengan eh, pendiriannya yang awal. Nah, di ending yang beberapa kali kejadian, em, apa evaluasi atau feedback dari kita yang Pak coba ini deh jangan begini tapi ambil ini akhirnya kita yang beberapa kali tuh bener gitu loh artinya dia miss tapi dia nggak mungkin apa bahasa simpelnya tidak mengakui kesalahannya gitu. Oke, dan itu lo bener-bener dia malu mengakui kesalahannya gitu ya, artinya nggak ngaku dan Ah, tidak ah, ah. nge-acknowledge Ah, bahwa ah, ah. keputusannya dia salah kayak gitu ya. Ya ya kurang lebih gitu. Ya wes, berarti memang seperti itu leadernya. Terus gimana kalau ngadepin leader kayak Berarti gitu? angkat tangan ini. Ya artinya lu paham leader lu tuh kayak gitu. Artinya, ya pertanyaannya gue Hmm, adalah kalau leadernya kayak gitu, kira-kira company bisa sukses nggak? Kalau menurut lu bisa, ya nggak apa-apa. Kalau lu nggak bisa, ya nggak apa-apa juga, kayak gitu kan. Artinya sebenarnya lo udah paham, hmm, oke, leadernya kayak gini. Sekarang keputusan selanjutnya ya terserah lo. Mau lo tetap terusin, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Artinya masih banyak hal yang lain yang bisa lo pelajari kan sebenarnya kan. hmm. Tapi kan itu jadi ngetemper ekspektasi lo Ya gitu. ya. Artinya lo ya mungkin nanti lain kali kalau Benar. ngeplan lo nggak usah terlalu apa sih dalam tanda kutip ngotot atau cari yang terbaik kan. Akhirnya karena ntar di Ah, counter juga sama leadernya kayak gitu kan. Ya sudah, counter. lo tinggal bikin gimana caranya yang penting di approve kayak gitu kan sebenarnya kan gitu. Jadi kalau memang itu yang lo lakukan Ya ya nggak ya. apa-apa, tapi ingat ya kalau lo melakukan itu dan lo stay di sana ya artinya lo tidak akan grow gitu. Tapi sekali lagi appetite-nya orang tuh beda-beda, Ya ya. tidak selalu sama. Kalau gua mungkin akan cari tempat yang Ya, baru kayak gitu kan supaya gua bisa tetap cabut. grow karena eh, buat gua pilihannya cuma grow atau mati gitu. Karena kalau lo nggak grow lo akan mati tapi pelan gitu, dan kerasanya baru nanti, dan bahaya banget sih sebenarnya kalau misalnya sampai sampai kita bisa nggak sadar gitu ya tiba-tiba kita yang lain udah duluin kita gitu sih Mas. Oke, oke.
Siap, siap, Mas Bri. Dan lo Ya nggak mungkin sendiri kok kalau mas. yang poin ini sih gimana? Lo nggak sendiri, maksudnya banyak orang yang kayak gitu gitu. Iya, iya. Oke. Oke, siap. Jadi sebenarnya sih kalau poin ini lebih ke cari ini ya, mungkin cari second opinion ya untuk menguatkan pribadi ngambil Hmm, keputusan yang mana mungkin udah tahu bahwa risk appetite gue itu segini nih. Kayaknya gue mungkin setahun lagi deh atau berapa bulan lagi deh, tapi cari second opinion aja sih kayaknya. ya. Oke. Kan Em, gua nggak ikut kerja di pertanyaan tempat lo mas, jadi gua gimana? tahu leader lo kayak gimana gitu ya. Ah, Tapi kalau memang misalnya ya, ya, lo tahu paham. ada orang-orang lain yang bagus di kantor lo, dan bagus dalam artian ya punya inilah ya, punya mentality yang bagus, dan mereka juga Hmm, hmm. merasakan hal yang sama, ya mungkin itu valid kayak gitu kan sebenarnya kan. Iya, iya. Tuh. Dan tidak ada yang salah gitu. Ya. Maksudnya dia mungkin dalam kondisi seperti itu ya mungkin dari hasil didikan sebelumnya, hasil dari experience sebelumnya gitu ya. Mungkin belum sempat belajar aja kayak gitu-gitu. Ah, Jadi oke. apa ya? Gak usah ngejudge tapi memahami aja bahwa oh ya memang state-nya dia kayak gitu, bos gua kayak gitu. Gitu. Kan kita nggak bisa ngontrol kan orang lain kayak gimana ya. Artinya ya udah dia kayak gitu, kita udah berusaha Benar-benar. ngajarin dianya. Kalau dianya memang kekeh nggak mau, nggak bisa, susah, ya sudah. Mau kita tetap ngajarin boleh, mau pindah juga boleh kan terserah kita kan itu yang kita bisa kita kontrol kan gitu mas. Oke. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih Mas Bri. Mungkin ini pertanyaan terakhir kalau dari list Yang cepet ya, pertanyaan gua gue, Mas udah Bri. azan soalnya. Eh, iya benar. Ini sih, sebenarnya yang ini mungkin sering kali di ini ya di share sama Mas Bri juga. Em, gue pengen sebenarnya pengen rutin gitu ya, ngadain sesi one on one sama teman-teman juga di kantor. Tapi di satu sisi ngerasa wah experience gue kurang nih, wah ilmu gue mungkin masih masih kurang setara lah atau ada yang lebih bagus lah daripada gue di kantor buat gue ngadain one on one. Intinya sih gimana sih biar biar lebih pede atau biar lebih eh, mateng buat gue mau rutin jalanin sesi one on one. Gitu aja sih Mas Bri. Itu gampang sih mas. Berangkatnya dari intention lo dulu sebenarnya. Artinya gini loh. Hmm. Lo tahu nggak orang-orang yang nggak lebih pintar dari lo, yang experience-nya lebih sedikit dari lo kenal nggak orang-orang kayak gitu? Pasti lo dalam hidup lo ketemu lah orang-orang kayak gitu. Nggak mungkin lo yang paling bawah kan? Nah, Oke, ya ya ya. oke. Nah, terus orang-orang itu kira-kira bisa kasih value buat lo nggak? Mereka bisa bantu lo nggak? Hmm. Bisa dong. Artinya, Iya, bisa artinya bisa setiap iya orang tuh ya. punya value ke orang lain kan sebenarnya kan. Nah, artinya Benar gini, benar artinya benar. sama sebenarnya kayak one on one lo gitu. Lo mungkin nggak tahu gitu, tapi artinya lo cuman dengerin mereka aja bisa jadi itu sesuatu yang berharga. Makanya berangkatnya dari intention kita. Kalau kita intentionnya adalah benar-benar mau nge-uplift orang lain, gimana kita mau bermanfaat buat orang lain dan kita mau bantu orang lain, itu insya Allah ketemu jalannya. Dan orang juga sebenarnya kalau memang lo nggak bisa bantu, cuman bisa listen aja, ya udah minimal doain kan gitu kan sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Oh, gue nggak ngerasa pantas segala macam. Mas, gue juga ngerasa kayak gitu, Mas. Maksudnya siapa sih gue gitu ya? Bikin kayak gini segala macam. Artinya itu imposter syndrome tuh selalu ada gitu. Tapi makin gua jalanin, makin gua sadar sebenarnya kita itu sebenarnya nggak sadar aja, kita nggak bersyukur aja sebenarnya. Banyak hal yang menurut kita tuh biasa aja. Menurut gua kayaknya biasa aja deh. Tapi menurut orang lain itu sesuatu yang wah bisa ya kayak gitu gitu loh. Jadi seringkali kita itu nggak sadar Hmm. bahwa apa yang kita punya, apa yang kita pernah alami, apa yang kita tahu itu sesuatu yang valuable. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting Oh, lo mau bantu aja, itu aja udah cukup sih. Dan dirutinin mas, konsisten yang penting gitu. ya itu sih. Itu yang salah satu yang susah tuh. Oke. Ya wes mas, thank you banget Oke. mas Imam. Siap. Lumayan nih bagus nih materinya hari ini nih. Kita bisa ngobrol untuk managing up sebenarnya ya. Dan down juga sebenarnya tadi. Iya, ya. Dan thank you Dan banget down. teman-teman sudah Oke. nemenin di sini. Semoga nggak terlalu pendek ya. Eh, Harus pamit dulu gue. Sampai ketemu hari Sabtu kita nggak ada live. Gue ada event di ini ya bareng sama Mas Fadel. Ada event. Live after layoff. Tips untuk mempersiapkan kehidupan setelah di layoff gitu ya dan gimana caranya bisa prepare.
Jadi sampai ketemu di Selasa depan itu insya Allah yang paling dekat. Gitu dulu teman-teman, makasih banyak Insya Allah. sudah nemenin. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Imam. Waalaikumsalam. Makasih juga Mas Bri, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.